Hari ini ketemu lagi sama Ibu ya. Kita belajar IPA. Nah, IPA-nya itu tentang gerak pada benda kan. Nah, kemarin sudah belajar gerak pada benda. Dilanjutkan gerak pada hewan. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi gerak pada tumbuhan. Loh, memangnya tumbuhan bergerak nggak ya menurut kalian? Kita jawab di sini ya. Yang pertama, sebetulnya gini, tumbuhan itu memang bergerak ya, tapi geraknya itu gerak pasif. Jadi, dia akan bergerak kalau dirangsang oleh sesuatu. Beda dengan hewan. Kalau hewan atau manusia, kita geraknya gerak aktif. Mau bergerak sesuka hati pun ya bebas-bebas aja. Tapi kalau tumbuhan, itu tidak seperti itu ya. Nah, yang pertama, di tumbuhan itu ada yang namanya gerak endonom. Gerak endonom itu rangsangannya berasal dari dalam. Dan ya kalau dari luar sih nggak bisa kelihatan ya ini kenapa bergerak. Tapi sebetulnya geraknya itu dari dalam. Rangsangannya itu dari dalam. Atau bisa disebut juga gerak yang belum atau diketahui sebelumnya. Contoh, ada dua. Ada siklosis dan nutasi. Nah, siklosis itu apa? Siklosis itu gerak sitoplasma di dalam sel. Sitoplasma itu cairan ya di dalam sel, dia bergerak. Atau nutasi. Yang kedua nutasi. Nutasi itu adalah gerak ujung batang yang sedang tumbuh seperti daun, stolon, tangkai bunga, dan akar yang gerakannya membentuk lintasan melingkar di udara. Jadi dia tuh gerak akarnya tuh berputar, melingkar kayak spiral gitu. Kenapa ya aneh kan kalau batang biasanya lurus, nah ini spiral, nah itu dia. Jadi kita nggak tahu sebabnya apa, tapi yang jelas penyebab rangsangannya itu ada dari dalam tumbuhan itu sendiri. Makanya disebut gerak endonom. Nah, yang kedua, ada gerak yang arah rangsangannya atau sumber rangsangannya berasal dari luar. Namanya adalah gerak esionom. Oh, sebelum ke situ ada dulu yang namanya gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini gerak yang disebabkan oleh kelembaban atau perubahan kadar air. Contoh nih, pecahnya kulit buah polong-polongan. Kalau udara di luar itu kering, tiba-tiba kulit buah polong jadi meletek, pecah. Nah, itu karena perubahan kelembaban ya, itu higroskopis. Yang ketiga, ada gerak yang berasal dari luar. Gerak yang arahnya, gerak yang rangsangnya berasal dari luar, yaitu namanya gerak, tadi Ibu sebut ya, esionom. Jadi, rangsangannya berasal dari luar. Dibagi tiga nih, ada taksis. Taksis itu berarti seluruh tubuhnya ikut bergerak. Atau tropisme, sebagian tubuhnya bergerak. Dan nasti, kalau nasti itu dia arah geraknya tidak dipengaruhi rangsang, terserah dia arah geraknya. Kita bahas satu-satu ya. Taksis, gerak seluruh. Yang pertama ada yang namanya foto. Ingat foto, ingat foto-foto, ingat cahaya ya. Jadi fototaksis itu gerak seluruh tubuh yang rangsangannya berupa cahaya. Contoh adalah gerak kloroplas. Kloroplas itu zat warna hijau pada daun ya. Nah, kloroplas itu dia bergerak selnya ketika ada cahaya. Jelas ya, cahaya matahari. Yang kedua, kemotaksis. Contohnya gerak bakteri untuk mendapatkan gas oksigen atau zat kimia. Gas oksigen itu kan zat kimia. Kemo itu kimia, taksis seluruh tubuh. Jadi kemotaksis gerak seluruh tubuh karena rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya tadi ya, gerak bakteri aerob untuk mendapatkan gas oksigen. Yang kedua ada tropisme. Tropisme itu geraknya sebagian tubuhnya. Contoh, foto berarti gerak sebagian tubuh karena rangsangannya berupa cahaya. Contohnya apa? Contohnya gerak ujung tunas. Dia bukan tiba-tiba, dia akan tumbuh menuju cahaya matahari. Atau gerak batang. Fototropisme, dia bergerak menuju cahaya matahari. Lanjut, ada yang namanya tigmotropisme. Tigmotropisme itu dia bergerak sebagian tubuhnya karena tigmo itu sentuhan ya, karena sentuhan. Contoh gerak sulur pada tanaman mentimun atau markisa. Nah, lihat nggak batang yang merambat atau sulur yang merambat? Nah, itu disebutnya tigmotropisme ya.
Dilanjutkan lagi, nah ini nasti. Kalau nasti geraknya itu dia terserah dia, udah dipengaruhi oleh rangsang. Jadi misalkan kalau cahayanya ada di kanan, ya dia bergeraknya belum tentu ke kanan, terserah dia aja bergeraknya kemana. Yang pertama ada fotonasti. Nah, fotonasti, ingat tadi foto ya, foto itu rangsangannya berupa cahaya. Jadi fotonasti itu contohnya bunga pukul 4. Nah, ketika dia sore hari, dia akan mekar bunga pukul 4 ini. Tapi misalkan nih, kalau arah mataharinya di kanan, dia belum tentu dia membukanya ke kanan, ya terserah dia mau buka aja. Jadi dia geraknya tidak dipengaruhi arah rangsang. Yang kedua, seismonasti. Seismo itu rangsangannya berupa sentuhan. Contoh, Putri Malu. Putri Malu disentuh dari atas, nutupnya kan ke bawah malunya ya, menutupnya. Disentuh dari pinggir, nutupnya ke bawah juga. Disentuh dari bawah, ya nutupnya ke bawah juga. Bukan berarti disentuh dari pinggir, ya nutupnya jadi ke pinggir. Nggak juga kayak gitu. Nah, itu seismonasti. Jadi, arah geraknya terserah dia. Tapi rangsangannya berupa seismo itu berarti berupa sentuhan. Termo, ingat termos ya. Termo itu berarti rangsangannya berupa suhu. Bisa panas atau dingin. Contohnya mekarnya bunga tulip. Lalu yang nikti. Ingat nikti itu ingat gelap. Contohnya adalah mekarnya bunga petai Cina. Kemudian nasti kompleks. Nah, nasti kompleks karena kompleks berarti rangsangannya banyak. Bisa suhu dan kadar air. Contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata. Nah, kalau di rangkum jadi seperti ini ya. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada endonom, yaitu tadi arah atau rangsangannya dari dalam. Esionom, rangsangannya dari luar. Higroskopik, yang rangsangannya berupa apa tadi? Ya, kelembaban. Endonom dibedakan menjadi 2 nih. Ada siklosis dan nutasi. Esionom, arah geraknya dibedakan menjadi 2. Ada yang arahnya dipengaruhi rangsang, ada yang arahnya tidak dipengaruhi rangsang. Yang arahnya dipengaruhi rangsang adalah taksis dan tropisme. Kalau taksis geraknya seluruh tubuh, kalau tropisme geraknya sebagian tubuh. Contoh taksis ada fototaksis, ada kemotaksis. Contoh tropisme ada fototropisme, ada tigmotropisme. Nah, yang tidak dipengaruhi rangsang, arah gerak yang tidak dipengaruhi rangsang namanya adalah nasti. Contohnya ada fotonasti, seismonasti, termonasti, dan lain-lain. Sedangkan higroskopis ya tadi ya yang geraknya itu dipengaruhi oleh perubahan kelembaban. Nah, mungkin kalian di sini masih bingung. Kayaknya masih bingung sih ya. Tapi jangan khawatir, nanti kalau ada pertemuan tatap muka, insya Allah akan Ibu ulangi lagi materi ini ya. Nah, tapi sekarang Ibu ingin coba kalian mengerjakan 3 soal ini. 5 soal. Termasuk gerak apakah ya? Contoh. Nah, ini latihan soalnya. Tentukan jenis gerak pada mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Mekarnya bunga pukul 4. Kira-kira dipengaruhi oleh rangsang dari luar atau dari dalam ya? Oh, dari luar. Berarti geraknya esionom kan? Nah, mekarnya bunga pukul 4. Rangsangannya pasti berupa apa? Cahaya ya? Berarti namanya foto. Tinggal sekarang kita lihat. Bunga pukul 4 itu bergeraknya itu bebas aja atau sesuai arah matahari. Contoh matahari di kanan, dia bergeraknya ke kanan. Gimana? Bebas kan? Nah, berarti namanya adalah foto. Apa yang tadi geraknya bebas? Taksis, tropisme, atau nasti? Ya, nasti ya. Jadi, foto nasti gitu. Nah, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kalian kerjakan sendiri. Ininya nanti di pause aja dulu ya buat catat soalnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.